Selamat berjumpa di dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Senin tanggal 4 April 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tema permenungan kita adalah bersalah tetapi diampuni. Anda mau hidup di bawah hukum, Anda akan dihakimi oleh hukum. Dan Anda akan selalu terjebak oleh kesalahan pelanggaran Anda dan hampir tidak mungkin lolos. Sama seperti wanita yang kedapatan berbuat zina itu. Tetapi jika Anda datang kepada Kristus, maka Anda akan dihakimi dengan kasih karunia-Nya, yaitu belas kasihan dan pengampunannya. Siapakah wanita pendosa itu? Dia adalah saya, dia adalah Anda, dan kita semua yang seringkali jatuh ke dalam dosa karena kelemahan manusiawi kita. Dan siapakah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam kisah ini? Mereka itu juga adalah saya, Anda, dan kita semua yang seringkali mudah sekali menghakimi orang lain dengan menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi jarang sekali mau melihat ke dalam diri dan berani menghakimi kesalahan dan dosa diri sendiri. Kepada mereka itu dan kepada kita sekalian, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Setelah bersabda demikian, Yesus berdiam. Lalu dia membungkuk lagi dan dia menulis-nulis di tanah. Saudara, dengan berdiam diri atau hening, Yesus sebenarnya mengajak kita untuk berefleksi diri, masuk ke dalam diri, melihat ke dalam diri, dan mengakui bahwa kita pun banyak membuat dosa sebelum kita menghakimi orang lain. Maka orang-orang yang tadinya begitu bernafsu untuk menghukum wanita tersebut, mereka itu pun terdiam, dan mereka pun pergi meninggalkan perempuan itu satu demi satu. Dan kepada wanita yang malang itu, Yesus memandang dan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, hukum memang ditentukan untuk menegakkan aturan-aturannya. Hukum sifatnya memang menuntut setiap pelanggaran tanpa kompromi. Hukum sifatnya menghakimi setiap pelanggar. Hukum cenderung menyamakan pelaku pelanggaran dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Seorang yang terbukti mencuri akan disebut pencuri. Seorang yang berkata-kata dengan tidak benar akan disebut sebagai penipu. Dan seorang yang terbukti berbuat zina akan disebut pezinah, dan seterusnya. Saudara, saya mau mengajak Anda untuk mencoba mengingat-ingat akan seseorang yang pernah membuat suatu kesalahan yang fatal terhadap Anda, sehingga Anda sangat terluka dan Anda sulit sekali memaafkannya walaupun Anda sudah berusaha dengan keras. Setiap kali mendengar nama orang tersebut atau membayangkan wajah orang tersebut, maka kesalahan atau kejahatan orang tersebut akan muncul kembali di dalam benak Anda dan membuat emosi Anda kembali bergejolak, sehingga Anda kembali menegaskan orang ini sungguh orang jahat. Kita cenderung menyamakan orang tersebut itu dengan kejahatan atau kesalahan yang pernah dia lakukan.
Jika terjadi demikian, maka kita itu sama persis dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus yang mau menghakimi wanita pendosa tersebut. Tetapi amat berbeda dengan sikap Allah sendiri. Kendati pun Allah sendiri yang memberikan hukum-hukumnya kepada Musa untuk diterapkan kepada bangsanya, tetapi Allah mengutus putranya, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menawarkan suatu jalan, yaitu jalan belas kasihan dan pengampunan. Dia menunjukkan bahwa Allah itu sesungguhnya pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, agar kita tidak takut datang kembali kepadanya. Agar kita dengan senang hati mau kembali mendekati Allah yang baik hati ini, dan kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita dipanggil untuk mengubah sikap kita dari kecenderungan untuk mudah menghakimi orang lain ke sikap refleksi diri dan melakukan perbuatan belas kasihan kepada orang lain. Allah mau selamatkan manusia bukan hanya dengan jalan hukum, tetapi dengan menunjukkan jalan kasih karunia-Nya. Hukum cenderung mempersalahkan, menuntut, dan menyamakan pendosa dengan dosa itu sendiri, tetapi kasih karunia mau berbelas kasihan terhadap pendosa, mau mengampuni dan memanggilnya kembali ke jalan yang benar. Kasih karunia selalu memberikan kesempatan supaya kita boleh mengalami keselamatan. Saudara terkasih, masa Prapaskah adalah masa khusus yang mengingatkan kita akan kasih karunia Allah yang ditawarkan kepada kita. Masa Prapaskah adalah masa yang mengajak kita untuk berdiam diri, berhening, memeriksa hidup kita, dan mengenali pelanggaran-pelanggaran kita, mengakuinya dengan semangat tobat. Berbaliklah kepada Tuhan dan percayalah kepada Injil.